Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auriala Fahjira dari MN 19C. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya. Selamat menyaksikan. Latar belakang tempat kerja praktik. Aparatur pemerintah desa merupakan salah satu unsur penggerak dalam pemerintahan desa. Dalam lingkungan pemerintah desa, kepala desa, dan seluruh perangkat desa sebagaimana pelaksanaan tugas pemerintah desa melaksanakan tugas pemerintah desa dengan baik demi terciptanya kesejahteraan dan pembangunan rakyat di desa. Kedudukan aparat pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Yang dengan demikian akan menentukan sejauh mana negara lebih menjalankan peraturannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya. Adapun yang menjadi tujuan kerja praktik saya ini adalah untuk memahami standar apa saja yang harus dilakukan oleh aparat desa sesuai peraturan desa Pasir Mulia. Yang kedua, ada untuk mengetahui pelaksanaan standar pelayanan masyarakat di kantor desa Pasir Mulia dan untuk mengetahui kendala dan solusi dalam implementasi standar pelayanan masyarakat desa Pasir Mulia. Gambaran umum instansi. Sejarah singkat, desa kita kenal sekarang ini pada awalnya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Akhirnya, desa-desa yang ada di Pulau Jawa dan desa-desa yang ada di luar Pulau Jawa itu tidak sama baik, menyangkut struktur pemerintahannya, namanya, dan norma-normanya. Kemudian, setelah mengalami perubahan dan inventasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, maka struktur pemerintahan desa Indonesia diseragamkan bagaimana yang ada dan diberlakukannya pada masa Orde Baru yang kemudian kembali lagi ke masa lalu. Berikut ini ada logo dan profil singkat dari kantor desa Pasir Mulia. Alamat kantor desa ini berada di Dusun Kalimulya, RT 1 RW 1, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Oke, berikutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ini ada manajemen. Siswanto menggemukakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, perorganisasian, dan pengarahan, pemotivasian, dan pengadilan terhadap orang yang mekanisme kerja untuk mencapai tujuan, sehingga dalam suatu organisasi terdapat berjalan dengan baik dan tercapai segala tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun tujuan dari manajemen menurut Siswanto adalah suatu yang ingin direalisasikan yang menggambarkan cakupan tertentu dan menyarankan pengarahan kepada seorang manajer. Berikutnya ada menurut Prihartono, fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan diacukan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Menurut Mangkunegara, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, dan pemisah tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada menurut Irianto dalam Siswanto, tujuan SDM adalah mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang mungkin organisasi mampu mencapai tujuannya. Dan yang terakhir ada fungsi manajemen SDM menurut Hasibun, program
kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Oke, selanjutnya ada pelayanan publik. Menurut Anita, pelayanan publik dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Secara luas, pelayanan publik adalah segala aktivitas perdagangan barang, jasa, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan baik melalui mekanisme pemerintahan maupun bukan pemerintahan. Selanjutnya ada standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban kepada masyarakat dan organisasi terkait masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau, dan teratur terkait data dan informasi program dan kegiatan yang dibutuhkan sehingga mencapai kepuasan semua pihak. Oke, selanjutnya ada metode dan tujuan. Adapun yang menjadi tujuan kerja praktik ini adalah untuk memahami standar apa saja yang harus dilakukan oleh aparat desa sesuai peraturan kantor desa Pasir Mulia. Yang kedua ada untuk mengetahui pelaksanaan standar pelayanan masyarakat kantor desa Pasir Mulia. Dan yang terakhir untuk mengetahui kendala dan solusi dalam implementasi standar pelayanan masyarakat desa Pasir Mulia. Dan metode kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan studi lapangan, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diamati. Ini ada pelaksanaan kerja praktik. Tugas utamanya survei lokasi, melakukan kegiatan pelayanan di Desa Pasir Mulia, wawancara dengan staf pelayanan umum di Desa Pasir Mulia, dan yang terakhir ada dokumentasi kegiatan pelayanan. Selanjutnya ada tugas pendukung. Tugas pendukung di sini yang pertama saya mengantarkan surat ke kecamatan, ke desa lain atau kemana. Yang kedua ada menerima surat dari desa lain. Yang ketiga cap surat. Yang keempat mengikuti kegiatan rapat desa, biasa disebut dengan minggon desa. Nah, di sini ada permasalahan dan solusinya. Terdapat beberapa permasalahan pelayanan di desa, diantaranya yang pertama keterbatasan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di perdesaan. Dan yang kedua ada keterbatasan sarana desa seperti kurangnya kipas angin yang rusak, meja dan kursi yang kurang. Dan yang kedua ada solusinya. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, yang pertama kita agar lebih ditingkatkan lagi kualitas pelayanan dan sarana prasarana yang ada untuk kenyamanan masyarakat, seperti membeli kipas angin yang baru, kursi dan meja yang baru, ataupun membenarkan fasilitas yang lainnya. Dan yang kedua ada fasilitas merupakan penyediaan perlengkapan fisik untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatannya. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, ada beberapa permasalahan di kantor desa Pasir Mulia, diantaranya keterbatasan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di pedesaan, dan keterbatasan sarana sedesa seperti kurangnya kipas angin, kipas yang rusak, dan kursi meja yang kurang. Desa Pasir Mulia ini dalam pelayanan publiknya di pelayanan umumnya sudah mengikuti standar SOP sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Dan untuk saran, aparatur desa harus selalu sejalan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayanan masyarakat. Perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil
implementasi dan evaluasi sebagai upaya meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan, serta melakukan perbaikan dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Nah, berikut ini ada beberapa foto kegiatan waktu kerja praktik. Di sini ada ruang pelayanan pas apel pagi dan foto sama staf desanya. Dan satu lagi, thank you for paying attention. Dan saya juga punya pantun untuk kalian semua. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Aurea Alia Fajira pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan kita, pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat.